kabar, Prof? Baik, Pak Iwan, terima kasih. Ini sahabat saya yang luar biasa. Dulu orangnya tekun dan jabatannya banyak banget. Ya, sampai nanti ya saya putuskan untuk menginformasikan di sela-sela itu apa saja yang beliau pernah jalani, pernah mendapatkan amanah untuk melakukan itu. Tapi tentu saja beliau yang menurut saya memberikan kontribusi besar untuk bangsa dan negara ketika beliau menjabat sebagai Menristek Dikti tahun 2014-2019. Enak nggak jadi menteri? Wah, yang enak itu temannya menteri. Temannya menteri. Loh, kenapa bisa begitu? Iya, karena tidak ada beban dan tidak ada resiko. Menteri itu beban dan resiko semua. Jadi maksudnya nyindur termasuk saya juga ya. Ya. Nah, Prof Nasir, apa yang paling menarik yang masih diingat ketika jadi menteri itu? Kebijakan apa yang dibuat atau kebijakan apa yang berhasil atau yang kurang berhasil, apa saja itu? Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi saya melihat di dalam pendidikan khususnya yang tugas pernah diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden pada saat itu Presiden Jokowi, yaitu tentang pendidikan tinggi dan riset yang ada di Indonesia. Saya melihat pendidikan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi itu ada 5.000 lebih, 5.500 lah. 5.500, baik negeri ataupun swasta. Negeri maupun swasta. Ya. Nah, riset juga ada. Riset itu ukurannya adalah berapa jumlah riset yang sudah dipublikasikan di tingkat internasional. Begitu saya jadi menteri itu tercengang Pak Iwan. Ya. Kalau kita lihat jumlahnya perguruan tinggi 5.500. Ya. Yang masuk 500 besar dunia, Indonesia nggak ada. Tidak ada. Yang kedua masalah riset. Ternyata apa yang kita lihat, hampir semua perguruan tinggi itu konsentrasi untuk meningkatkan kualitas itu masih jauh dari harapan. Saya mappingkan betul. Itu jumlah risetnya di Malaysia sudah di angka 18.000 kalau tidak salah. 18.000 per tahun kurang lebih. Per tahun. Per tahun. Di bawahnya Singapura. Singapura di angka 16.000. Thailand di bawahnya lagi 10.500 lah. Indonesia berapa? 4.500 per tahun. Dari apakah sekitar 5.500? Dari 5.500. Setelah saya memimpin kementerian, saya rombak total kementerian itu. Saya ingin menggarap dari pendidikannya sampai ke riset yang menghasilkan inovasi. Sehingga ini untuk mencapai namanya daya saing. Oke, riset kita tingkatkan dari sisi kuantitas, kualitas. Tetapi masalahnya apakah betul riset-riset itu yang dibutuhkan di masyarakat saat ini? Ya, nah, itu yang terjadi. Para peneliti di Indonesia rata-rata adalah riset common sense. Riset itu ya sesuai dengan keinginan peneliti lah. Ya. Sebenarnya yang bagus riset itu ada based on demand atau market driven. Yaitu lihat pasar, butuhnya apa sih kan gitu. Mestinya begitu. Lah kalau di dalam teknik itu lebih dikenal namanya reverse engineering. Jadi kita tuh dari ujung kita tarik ke belakang. Sebenarnya pasar itu butuhnya apa? Nah itu yang harus kita garap. Nah ini yang saya pernah punya pengalaman ketika berkunjung di perguruan tinggi di Busan, yang Maritim University Tapa. Saya sangat tercengang ketika di lembaga risetnya didukung oleh industri. Berbagai macam industri itu mendukung dari sisi peralatan, dari sisi kebutuhan untuk riset dan lain sebagainya. Hal itu tidak terlihat di Indonesia ya. Saya rasanya juga hal itu Pak Iwan. Saya lihat di perguruan tinggi luar negeri rata-rata kerjasama industri menjadi baik. Maka hubungan kolaborasi antara pendidikan dengan industri sangat bagus sekali. Ini saya ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke China yang dekat. Ini luar biasa hubungan dengan dan rata-rata dengan senang hati industri mau mendukung. Sangat mendukung. Ini saya ambil contoh. Saya datang di Swedia, namanya Lund University. Lund University itu adalah kampus tertua di Skandinavia, yaitu tempatnya di Swedia. Itu kampusnya Bung Hatta. Kalau kita katakan Bung Hatta, ahli ekonomi pada satu, ahli ekonomi koperasi. Di sana ada satu riset yang namanya untuk protein, Pak Iwan.
Saya tanya berapa total investasi yang dia keluarkan untuk satu lab ini? Ya. 6 miliar dolar. 6 miliar dolar. 6 miliar dolar berapa? 90 triliun. Nah, sementara setahun waktu itu berapa? Sementara Pak anggaran di kementerian pada saat itu semua, pada saat saya sebagai menteri tertinggi 47 triliun. Itu untuk semua operasional Untuk semua operasional perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Betapa cukupnya, betapa ngerinya. Riset ini kita harus lihat Pak Iwan. Namanya riset itu yang bagus. Yang bagus itu adalah minimal 2% dari GDP. Idealnya, idealnya 2% dari pendapatan bruto Indonesia itu berapa? Kalau 13.000 triliun, kalau 2% paling enggak ya 60 triliun lah. Mesti idealnya begitu. Berapa pada saat tahun 2015 sebagai menteri itu? Hanya 26 triliun tersebar pada seluruh kementerian. Betapa sedihnya 0,08. 0,08. Padahal ini kita baru bicara dari sisi penelitian. Ya. Nah, Prof, gini, kalau di dalam pendidikan itu kan ada keterkaitan politik dan pendidikan. Ya. Artinya implementasi arah kebijakan, praktek pendidikan itu sangat tergantung dari political will, dari kebijakan dari para pemangku, pemegang kebijakan itu, dalam ini pemerintah dan DPR. Apa yang salah? Ya, kalau saya lihat, saya pengalaman selama 5 tahun di kementerian itu, sinkronisasi anggaran itu ternyata vested interest-nya tinggi sekali. Pada amanat undang-undang jelas 20% untuk pendidikan. Presiden harus melihat ini. Tidak dialokasikan kepada seluruh kementerian. Siapa yang menangani pendidikan? Nanti di Kementerian Pertahanan ada pendidikan. Di Kementerian PU ada pendidikan. Dia minta alokasi anggaran. Sementara unit cost per mahasiswa yang ada di bawah saya sebagai Menristek Dikti dibandingkan kementerian lain, nggak ada bandingannya Pak. Nggak ada bandingannya. Satu orang, satu mahasiswa itu sekitar 18 juta. Sementara di kementerian lain ada per mahasiswa berapa? 180 juta. 180 juta. Ada lagi satu kementerian, saya tidak sebut namanya kementerian. Per orang berapa? 350 juta dalam satu tahun. Mengapa bisa begitu? Ya, disparitasnya sangat tinggi. Ini masalah. Ini very problem. Tidak bermaksud menyudutkan satu presiden atau presiden yang lainnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Disparitas yang begitu besar. Ya, itu memang dibutuhkan leadership yang strong leadership kalau saya sebut. Jadi political will-nya dari pemerintah sebagai presiden dalam hal ini sebagai memimpin negara ini mestinya harus punya kepentingan itu. Maka kalau kita perhatikan pada situasi sekarang ini pun juga berat juga ini Pak Iwan, nggak gampang lah. Saya melihatkan begini nih, sudah menjadi pendapat umum. Ganti menteri, ganti pendidikan, ganti kebijakan. Nah, mengapa begitu? Ya pasti setiap menteri memiliki arah, ya mencoba untuk tidak terlalu ikut dengan program yang dahulu. Nah, mengapa? Setiap ganti menteri itu pasti seolah-olah kita mulai yang baru. Jadi seolah-olah tidak gagah bagi seorang menteri kalau tidak mengeluarkan istilah-istilah itu. Nah, sebetulnya bagaimana tanggung jawab moral dari penerus menteri ya yang sesudahnya untuk melanjutkan kebijakan yang dulu? Total ganti atau gimana? Ya, ini jujur ya Pak Iwan. Kalau kita lihat dengan sistem pemerintahan yang sekarang era Orde Baru menjadi era reformasi. Ternyata ada satu lag yang terjadi di dalam masalah sustainability. Keberlangsungan. Sehingga pada ganti pemerintahan, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti pemerintahan, ganti menteri, ganti kebijakan, selalu begitu akan terjadi. Siapa yang dikorbankan? Pasti rakyatlah. Solusinya apa yang harus dilakukan? Harus membuat satu long-term contract. Atau dalam itu kita dalam long term program itu ada namanya dulu zaman Pak Harto ini secara jujur itu ada namanya
GBHN. Ya, GBHN. Garis kasir besar haluan negara, ya, dalam hal itu repelita yang GBHN selama 25 tahun, repelita setiap 5 tahun, diturunkan nanti APBN, ini ternyata sustainability-nya bisa berlangsung. Ya. Nah ini yang beda pada saat sekarang, karena tidak ada namanya GBHN. Saya termasuk setuju kalau negara ini membuat undang-undang yang terkait pada GBHN untuk pembangunan Indonesia yang ke depan nanti atau 25 tahun atau 30 tahun ke depan itu apa yang akan dilakukan. Sehingga saya sebagai menteri pada saat itu, riset itu sudah saya buat Pak Iwan. Bagaimana Indonesia di tahun 2045 tentang pertumbuhan ekonomi dan riset yang ada di Indonesia. Yaitu yang saya keluarkan pada saat saya bikin itu ada Undang-Undang nomor 11 kalau nggak salah. Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 itu Undang-Undang Sinas Iptek. Dari itu harus diturunkan dalam peraturan pemerintah. Keluarlah peraturan presiden. Sebenarnya peraturan presiden sama undang-undang itu saya buat secara bersamaan. Karena undang-undang harus melibatkan pada anggota DPR yang cukup banyak, perpres hanya nanti di lingkup eksekutif, akhirnya perpresnya keluar duluan. Apa itu risetnya itu adalah RIRN, perpresnya nomor 38 tahun 2018 yang saya buat itu. Nah, fokus riset itu saya buat 9. Tapi bisa dijabarkan menjadi 10 mestinya. Apa itu? Nah ini yang penting. Nanti supaya tahun 2045 itu akan bisa dicapai di mana posisinya. Contoh ini. Dari 10 bidang tadi Pak Iwan, ada riset di bidang pangan dan pertanian. Teknologi juga tidak terlalu mendukung untuk pengembangan. Ini yang dirasakan. Pangan dan pertanian. Kesehatan dan obat-obatan. Ini masalah juga. Yang ketiga di bidang energi dan renewable energy ini. Ya, energi terbarukan yang sekarang. Energi baru terbarukan. Yang berikutnya ada transportasi, baik laut, darat maupun udara. Yang berikutnya adalah di bidang advanced material. Mungkin bagi kita yang Pak Iwan, karena Pak Iwan sama-sama orang ekonomi, advanced material kayak apa? Mungkin tidak kenal nanoteknologi. Nanoteknologi, ya. Bagaimana nanoteknologi itu dikembangkan? Ini sekarang haruslah. Yang berikutnya information technology and communication. Bagaimana tentang maritim? Kita itu 2/3 luas Indonesia itu kemaritiman, Pak. Tapi juga aneh kita disebut adalah negara agraris kan. Ini harus mindsetnya ini yang harus kita rubah. Nah berikutnya adalah mungkin di bidang pertahanan. Saya itu begitu melihat pertahanan ini Pak Iwan. Saya dulu dorong pada saat sebagai menteri riset tentang membuat bagaimana roket yang sekarang dikembangkan yang perang Amerika, Israel dan Iran ini yang begitu sampai 2000 sampai saya dorong 500 km. Bagaimana penggerak terhadap propellernya ini bisa mendorong ke sana. Biayai, tetapi apa yang terjadi ya itulah. Itu sehingga riset nanti di tahun 2045 seperti apa yang terjadi. Bahkan saya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi itu bagaimana pendidikan ke depan itu adalah melalui e-learning Pak, yaitu distant learning karena eranya sudah begitu. Tapi pada saat itu nggak ngeh Pak Iwan, nggak mau lah. Prof, begini, kalau kita lihat misalnya tujuan pendidikan dari tinjauan sosiologi, dari tinjauan antropologi, ya, semua berharap bahwa anak didik, manusia-manusia Indonesia bisa menjadi seseorang yang mandiri, berbudi pekerti, dan menghargai keberagaman. Ya, kalau kita ringkas menjadi 3 nilai utama itu. Masalahnya, di dalam strategi implementasi kebijakan, banyak hal yang saling tumpang tindih, banyak hal yang tidak sesuai untuk membangun satu karakter. Ini mohon maaf, saya kadang-kadang bertanya, apakah pendidikan di era kita yang salah kok begitu banyak koruptor saat ini? Satu hal yang ironis gitu. Nah ini sebenarnya apa? Ketika Prof. Nasir sering bergaul dengan para akademisi, para anggota dewan, ya, dari unsur pemerintahan, apa sih sebetulnya yang mereka diskusikan? Apakah betul mereka tidak bisa melihat bahwa masyarakat itu menilai tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah,
dan kenyataan yang dilihat. Ya, inilah di dalam menjabarkan undang-undang berbentuk kurikulum, Ya. yang terjadi itu adalah vested interest para pejabat yang ada di dalam mengelola negara ini, khususnya di bidang pendidikan. Dan pendidikan. Ya. Akibatnya apa yang jadi korban? Anak siswa dijejeli beberapa pelajaran yang di mana tadi Pak Iwan sampaikan tumpang tindih. Memang betul. Kalau di luar negeri saya lihat itu pelajaran itu hanya ada 4 atau 5, 4 kalau salah. Satu, logika. Yang kedua adalah tentang pengetahuan umum itu. Yang ketiga adalah logika, sudah kita berbicara tentang matematika dan semuanya. Terus etik tentang apa itu, tentang karakter perilaku di sini. Yang kedua bahasa. Di mana bahasa ini nanti yang bisa menopang semua ilmu pengetahuan. Kalau kita enggak, bahasa itu mohon maaf ya. Ada bahasa nanti bahasa daerah. Bahasa ada bahasa Indonesia. Mungkin ada bahasa Inggris. Dia ngambil waktu berapa jam dalam 1 minggu. Ini menyita anak itu untuk menyerap dengan baik. Impossible lah Pak. Untuk bisa menjadi baik. Apa yang harus dilakukan? Kalau saya boleh kalau sekolah itu boleh mengusulkan kurikulum sesuai dengan apa yang ada di era sekarang, mungkin saya berikan sekolah desain kurikulumnya sendiri semua. Tapi target itu harus dicapai gitu. Supaya apa? Ini bisa didorong menjadi lebih baik. Kualitasnya bisa menjadi, tapi standarnya yang harus kita tentukan. Ketika tujuan pendidikan, apa yang menjadi target dari proses pendidikan selesai misalnya diterima di perguruan tinggi atau misalnya diterima di perusahaan setelah lulus perguruan tinggi, apakah ini cukup? Karena saya melihat justru perilaku-perilaku yang tidak pas, yang menyimpang muncul setelah dia bekerja. Berarti ada sesuatu yang desain yang salah di dalam pembelajaran mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Nah, apakah ini sepenuhnya salah dari perguruan tinggi tersebut atau sistem besar dari negara kita yang memang tidak mendorong orang untuk berperilaku jujur, sistemis, logis ke depan dengan satu semangat yang sama, bagaimana membangun generasi yang lebih baik? Kalau saya perhatikan memang kita dilematis Pak Iwan. Kalau saya lebih bisa mengatakan secara sistem kita itu nggak bagus. Pendidikan ini nggak bagus secara sistem loh ya. Secara sistem. Ketika kita bicara sistem, itu kan kita juga bicara soal kebutuhan kualitas operasional dari kebijakan. Siapa yang bertanggung jawab? Yang tanggung jawab yang pengelola negara lah gitu. Siapa lagi kalau harus mendesain arsitekturnya di mana gitu loh. Nah sekarang arsiteknya, ini saya kan jadi tertarik. Dulu pendidikan urusannya di bawah satu menteri. Zaman Prof. Nasir dipisah, tinggi, dasar, menengah. Nah, sekarang pun juga begitu. Dan ini menurut saya juga membuka peluang akan kesinambungan pendidikan dari bawah ke atas. Pasti. Kalau itu catatan buat pemerintah sekarang apa? Kalau bisa dilihat. Inilah Pak Iwan, akibat di Indonesia itu perguruan tinggi diatur oleh negara. Di Amerika perguruan tinggi negara nggak mau ngatur. Mereka mandiri. Mandiri semua. Sehingga karena federal ya udah diatur oleh federal. Di Inggris dia pemerintah nggak bertanggung jawab terhadap pendidikan tinggi. Semua diserahkan, tapi dicantolkan di Kementerian Ministry of Industry, Trade and Energy. Jadi Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Energi jadi satu. Kalau kita nggak, Menteri Perindustrian sendiri, Menteri SDM sendiri, Perdagangan sendiri. Dulu zaman Pak Harto kan Menperindak. Nah, Menperindak itu sebenarnya lebih bagus gitu. Itu karena apa Pak Iwan? Begitu ngambil kebijakan, contoh saya orang industri lah. Saya akan jalankan industri, butuh energi. Berarti saya harus berurusan dengan menteri lain. Tidak gampang loh koordinasi. Antar kementerian koordinasi ya. Kalau dalam satu kementerian satu komando. Lah itu di Inggris berjalan. Lah pendidikan tinggi di mana letaknya? Dicantolkan karena pendidikan tidak mensupport labor tenaga kerja. Akhirnya dicantolkan di Kementerian Perindustrian dan Energi dan Perdagangan itu. Kalau di Inggris. Kalau di Amerika terpisah. Lah yang digarap betul oleh negara
itu ya sekolah dasar sampai sekolah menengah. Ini tanggung jawab negara, sehingga lulusan dari sekolah menengah ini harus satu kita tercapai dalam kualitasnya itu untuk menjadi daya saing. Yang kedua adalah tentang karakter anak itu harus betul-betul menjadi karakter yang baik, nasionalisme harus semakin baik, sehingga pendidikan jadi lebih baik. Ini yang terjadi. Nah, kalau ini dipisah, ya nanti terjadinya apa itu? Kalau selaras sih nggak masalah. Kalau nggak selaras, ya gini lagi nanti. Ya. Nah, Prof gini, sebagai pendidik juga kita, saya sering mendapatkan keluhan. Pak, sepertinya kok kita ini sebagai orang tua tersesat. Loh, kenapa bisa begitu? Banyak orang tua yang memilih SMA misalnya hanya semata-mata karena lulusannya banyak diterima di perguruan tinggi. Iya. Ya, atau kalau dalam level universitas, masuk universitas yang ternama, yang bagus karena mudah mendapatkan pekerjaan. Sehingga akhirnya orang tua pun, quote-unquote, kalau menurut orang yang mengajak saya untuk diskusi ini, seperti tersesat ketika memilih sekolah yang diharapkan bisa menyediakan tiket anaknya untuk ke negeri. Gitu. Iya. Sehingga akhirnya bangunan pendidikan secara utuh, bagaimana moral dibangun, bagaimana mentalitas itu harus disiapkan, tidak terjadi lagi. Sehingga itulah yang akhirnya kita lihat berbagai kecurangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan, sekedar untuk menunjukkan bahwa dia berkualitas gitu. Nah, Prof, kalau melihat yang saat ini gitu, apakah dari tahun ke tahun, oke lah ya kita potong mulai dari zaman Prof Nasir sampai ke sini gitu, masih ada gejala itu atau sudah lebih baik atau gimana kondisinya? Nampaknya masih ya. Masih sama. Ya? Masih. Saya merasakan pasang surut naik turunnya itu terasa sekali. Pada saat saya sudah mulai ini jangan turun lagi, naik lagi kan gitu terus ini. Ya. Nah, ini akibat tidak mungkin ini sebagai kepala negara, presiden lah, ini yang punya kewenangan. Kalau kewenangan presiden terhantui di dalam cara memilih kabinetnya yang sebagai pembantu, apakah background dari partai politik apa, itu menyebabkan presiden akan jadi masalah. Nah, ini kalau bisa jadikan satu semua, udahlah prerogatif presiden. Prof, ini saya jadi ingat begini nih. Kita ini kan pendidikan, tadi sempat disinggung juga. Sepertinya semua orang pengen ikut ngurusi gitu. Makanya tidak heran kalau di departemen-departemen atau kementerian mendirikan lembaga pendidikan formal sendiri. Ya, bukan bersembunyi, tetapi lebih mengatakan karena kebutuhan yang berkaitan dengan kedinasan. Nah, di Indonesia saat ini ada 2 kementerian besar yang ngurus pendidikan, agama dan pendidikan, baik pendidikan dasar menengah ataupun pendidikan tinggi, kan seperti itu. Konsep ini bisa dipertahankan nggak sih? Kalau baik undang-undang kemarin saya sudah sampaikan ke DPR juga di Komisi 10, yaitu jangan sampai pendidikan itu diserahkan kepada kementerian yang tidak ngurusi pendidikan. Karena apa? Kalau pendidikan diserahkan kepada kementerian yang tidak ngurusi pendidikan, itu akan mengurusi terhadap kepentingan kementerian itu sendiri dan akan menggerogoti anggaran yang secara makro akan berpengaruh. Oleh karena itu apa yang harus maka kementerian yang menyelenggarakan pendidikan semuanya harus berbasis pada upskilling, peningkatan kualitas. Tidak mendidik mencari pekerja enggak, tapi upskilling aja, training apa itu dari kementerian. Oke, Prof. Harusnya begitu. Saya mau lihat keberadaan partai-partai di Indonesia. Suka nggak suka, mau nggak mau, berbagai kebijakan termasuk pendidikan itu muaranya kan ke partai itu. Apakah sudah pernah melihat ada satu partai yang begitu kuat gigih memperjuangkan pendidikan atau semuanya sama saja? Ya kalau memperjuangkan pendidikan partai-partai pasti semua akan ditanya iya memperjuangkan. Hampir gitu semua bisa bicara iyalah, tanggung jawab itu. Tetapi realisasinya ya quote unquote lah. Quote unquote. Sehingga artinya teman-teman ya kita lihat nanti semua ada pada kepentingan semua Yang ada di partai Anda pasti punya kepentingan. Tetapi cobalah Anda berpikir
melihat satu yang lebih luas. Apakah betul apa yang Anda sampaikan, kebijakan yang Anda telurkan itu memang betul-betul untuk kemaslahatan? Ya, itulah yang menjadi sangat penting Pak Iwan. Nanti kalau semua orang partai sudah berpikir pendidikan, Indonesia itu bisa bagus tuh mestinya ada 3 faktor Pak. Ya. Yang harus digarap betul di universitas. 1, urusan pendidikan, kedua urusan kesehatan, yang ketiga urusan ekonomi kecil UMKM. Ya. Karena ini penopang terhadap ekonomi sebagai baseline-nya. Kalau ini bisa digarap dengan baik, lainnya itu nanti mengikut dengan cepat. Ya. Pendidikan itu kualitas dan karakter semua harus dibangun. Jangan kita mencetak sarjana, mencetak koruptor baru, jangan. Karena ini yang kualitasnya yang harus kita. Ini yang dipertanyakan sekarang banyak. Gak tahu ceritanya sekolah, tiba-tiba dapat ijazah, itu kan masalah itu. Gimana cara membangun karakternya dan bla bla. Ini Pak Iwan. Nah, Prof, kita kan gini ya, kalau melihat sebetulnya kalau kita bicara soal pendidikan dasar, menengah itu harus meletakkan fondasi karakter yang kuat seperti itu. Nah, tetapi masalahnya adalah semua kebijakan walaupun berubah-ubah prakteknya sama. Ya begitu-begitu saja. Mengapa? Karena bagaimanapun juga sekarang ini salah satu problem besar adalah soal kualitas guru atau kalau di perguruan tinggi kualitas dosen. Apa yang harus dilakukan kalau begitu untuk meningkatkan kualitas guru-guru di dasar menengah dan juga dosen? Ya, inilah dibutuhkan strong leader, Pak. Pemimpin yang kuat. Jadi kembali bahwa yang namanya strong leader itu penting. Utama. Strong leader itu menjadi penting. Sekarang mau meningkatkan kualitas murid, kualitas anak didik, lulusan yang berkualitas. Guru ini harus ditingkatkan kualitasnya. Tidak cukup hanya meningkatkan kualitas, manakala kesejahteraan tidak dijaga juga. Jadi kualitas, kesejahteraan. Sekarang banyak guru-guru yang sekarang PPG, pendidikan profesi guru, banyak guru yang mohon maaf Pak Iwan, dia mendapatkan gaji per bulanan, biaya hidup aja nggak cukup loh. Ini ngeri sekali. Ini negara kurang hadir lah. Kurang hadir dalam. Saya nggak mengatakan tidak hadir, kurang hadir lah. Negara kurang hadir, itu bahasa untuk menghaluskan. Tapi terlebih dari itu. Tapi dalam hal ini supaya hadir, ini contoh anggaran yang sekarang terjadi. Kita itu butuh pendidikan berkualitas dan terjangkau kan. Ini kan sekarang ini dengan niat baik ya, di era Pak Prabowo ini mengeluarkan program makan bergizi gratis. Niatnya adalah untuk memperbaiki generasi yang lebih baik. Apa iya itu pilihan kebijakan yang baik atau barangkali ada pilihan kebijakan yang lain selain memberikan makan bergizi gratis itu? Ya, terima kasih Pak Iwan. Kalau kita lihat MBG itu sebenarnya kalau dalam hal ini konsepnya bagus. Konsepnya ya, saya bicara konsep. Tapi implementasinya yang terjadi mungkin Pak Iwan sudah mendengar di sana sini berita yang kurang baik. Kita belajar pengalaman dari negara lain. Di China, MBG itu betul luar biasa Pak Iwan. Caranya apa yang dia lakukan? Di sekolah itu kan kelihatan kualitas makanan yang akan dimakan murid. Paling enggak harus memenuhi gizi dan protein, semuanya lah gizi terpenuhi. Dan itu distandarisasi oleh sekolah itu sendiri. Kalau MBG-nya seperti itu, itu baru gini Pak Iwan. Pasti anak berangkat sekolah mungkin pagi hari dari rumah belum bisa makan, tapi karena sampai di sekolah pasti makannya berkualitas, mungkin akan mendorong ini. Tapi kalau yang terjadi di Indonesia bagaimana? Mohon maaf ya, ada yang sudah basi lah, dapat. Itu prakteknya yang kurang. Ada yang masih mentah. Jadi macam-macam. Sebenarnya dari konsep awalnya bagus. Maka kalau saya pilih sarankan kepada pemerintah dalam hal ini adalah direview kembali sistem yang jalankan dikasih ulang, tapi direview cara yang harus dilakukan. Bukan kita masal ini. Kita kan mohon maaf ya, mudah saya lakukan. Sekolah ada berapa? Hitung katakan ada 1 juta sekolah. Berapa per sekolah alokasi anggarannya? Kasihkan sekolah.
nanti ada pegawai yang khusus ngurusi masalah. Jadi tidak sekarang dibikin Disentral. disentralkan ya. Sentral yang akibatnya masanya mungkin sudah malam lah. Ya. Pada saat dihidangkan pada murid sudah basi. Ya. Ini masalah. Tapi ada nggak yang barangkali kita bisa lakukan di luar pendekatan memberikan makan itu? Ya, kalau saya lihat kita harus klaster pada masyarakat kita. Ya. Tidak semua masyarakat itu secara ekonomi tidak mampu. Ya. Ada yang mampu. Kalau yang mampu harus didorong yang lebih tinggi lagi. Yaitu dengan kualitas pendidikannya. Ya. Kita itu harus daya saing, Pak. Ya. Pak Iwan. Harus daya saing untuk menghadapi internasional itu seperti apa. Dan ini sistem yang ada pendidikan itu harus berubah total, Pak Iwan. Apalagi menghadapi namanya the fourth industrial revolution atau revolusi industri 4.0 ini lompatan sistem itu akan jadi lebih tinggi. Oke. Ya, jadi lebih tinggi. Prof. Nasir, kalau kita petakan ya permasalahan pendidikan, tadi kita sudah bicara sepintas mengenai masalah kualitas guru yang perlu ditingkatkan, kemudian kesejahteraan dari anak didik, kualitas dari sumber daya manusia anak didik kita yang perlu ditingkatkan. Tetapi kita juga melihat salah satu masalah yang menurut saya itu kok jarang dibahas secara terbuka, pemerataan pendidikan sampai ke timur di sana. Gitu. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Guru yang berkualitas, dosen yang berkualitas masih sangat perlu ditambah gitu ya. Tingkatkan katakanlah di saudara kita di kawasan timur. Nah, ini apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, ini pengalaman saya ngelola sebagai kementerian di Kementerian Ristek Dikti ya. Saya merasakan betul, Pak Iwan. Pendidikan yang ada di Jawa, di luar Jawa itu diferensiasinya sangat tinggi sekali. Variannya cukup tinggi. Bahkan saya mengeluarkan kebijakan pada saat itu. Yaitu saya buat supaya apa, sekolah yang atau perguruan tinggi yang ada di daerah itu kualitasnya meningkat. Apa yang harus dilakukan? Saya buat namanya data sharing. Perguruan tinggi hebat, dosennya didistribute kepada perguruan tinggi yang kurang baik. Paling enggak walaupun sementara gitu misalnya. Sementara itu 6 bulan atau saya beri 6 bulan. 6 bulan di sana dibayar, ada uang tambahan di samping gajinya tetap tidak hilang. Tapi bisa membina dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi, membina dosen sistem pengajarannya, risetnya, perbaiki kurikulumnya, ini semua. Ini satu. Kedua, data sharingnya adalah dari kampus-kampus yang perguruan tinggi dosennya kurang baik ditarik ke perguruan tinggi besar untuk di-short-cost-kan. Ini penting. Ini pertama. Yang kedua, yang belum berjalan pada saat itu, saya adalah regrouping. Menggrupkan kembali perguruan tinggi. Ada satu daerah, satu perguruan tinggi ini baik, sekitarnya kurang baik. Maka perguruan tinggi ini adalah dijadikan simpul untuk membina perguruan tinggi. Jadi kayak semacam sentra pengembangan. Sentra pengembangan. Di daerah-daerah masing-masing. Dan mana ini bisa dikembangkan? Kamu membina perguruan tinggi A, kamu membina perguruan tinggi B, perguruan C. Yang A membina perguruan tinggi A 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa ratus di sini. Nanti dievaluasi setahunnya. Yang dibina tingkat kualitasnya seperti apa? Ada peningkatan nggak? Kalau enggak, apa yang salah? Jadi ini ada namanya pembinaan yang cukup bagus. Sehingga riset yang di Indonesia tadi yang saya ceritakan, pada saat 4.500 di tahun 2015, saya tahun 2018 ini Pak Iwan, itu meningkat menjadi berapa? 33.000, nomor 1 di Asia Tenggara. Sejarah Indonesia belum pernah ada. Tapi baru di kuantitasnya. Belum bicara tentang kualitas untuk menghasilkan inovasi, belum. Maksudnya industri. Tapi adalah embrio mestinya. Bahkan saya sampai mendapatkan satu awardee, penghargaan di internasional, yaitu International Islamic Citation Index. Ternyata di dunia itu tertinggi pertumbuhannya adalah Indonesia. Tahun 2018. Pada tahun 2022 saya sudah selesai dari Menteri 21. Penelitian di Amerika. Itu dilakukan di Hawaii. Amerika. Masuk di jurnal, kalau Bapak dan Ibu semuanya tahu, nih Pak Iwan tahu, Elsevier. Elsevier itu the high class loh, dalam publikasi.
Indonesia apa itu ranking researcher evidence from Indonesia. Saya mengeluarkan kebijakan yaitu namanya Sinta. Sinta ini risetnya. Kemudian di situ tertulis dari author itu tertulis under Minister Research Technology and Higher Education Muhammad Nasir who manage all the research in Indonesia. Jadi kalimat itu luar biasa. Bagi saya punya kebanggaan. Di sisi yang lain ternyata Indonesia juga bisa gitu loh. Bisa harusnya. Kita ada pengakuan dunia, ada bukti gitu loh. Nah, ini. Prof gini, kalau misalnya tadi ya kita negara agraris. Tadi kan kita sempat protes kecil tuh. Kenapa nggak negara kepulauan gitu ya? Iya betul. Negara laut seperti itu. Tapi kalau saya lihat riset-riset di bidang itu tidak seseksi riset di bidang yang lain gitu. Ya. Nah, apakah sekarang kita harus berubah haluan dengan oke lah riset seperti Thailand misalnya ya, untuk agronya kan luar biasa. Iya betul. Nah, kalau barangkali kita juga melakukan riset-riset yang luar biasa, saya rasa produk pertanian Indonesia akan jauh lebih bagus. Bu juga laut, soal kelautan kan seperti betul. itu gitu. Nah, mengapa tidak ke arah itu? Biaya riset kita masih di bawah 1%, Pak Iwan. Negara itu kalau yang baik minimal 2%. Contoh Israel tuh, itu ada 6,2% dari GDP. Ngeri. Bayangkan, China itu yang besarnya begitu, baru 3,1% atau berapa itu? China. Yang di bawahnya Israel ada negara mungkin yang dalam hal ini seperti di Taiwan. Taiwan cukup tinggi sekali dalam riset. Kita itu sangat juga kuat Jepang, di industri manufaktur ya. Itu sangat kuat inovasinya itu. Semua di bidang Kalau kita berbicara tentang perikanan Pak Iwan di Indonesia, kita menganggap Taiwan itu kan perikanan enggak betul. Ternyata bagus sekali. Bayangkan produksi udang, datang di Taiwan itu di Kaohsiung itu, ternyata produksi udang di sana tinggi sekali. Nah, masalahnya kan begini, Prof. Ketika ini hampir di semua bidang, kita mengatakan menunggu negara hadir. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kadang-kadang harapan dari sebagian atau sebagian masyarakat tidak terpenuhi karena negara tidak hadir seperti yang dikehendaki. Ya, contoh di bidang produk agro. Ya, bagaimana Thailand begitu luar biasa sehingga produk-produknya luar biasa masuk ke Indonesia, dijual di berbagai negara gitu. Sementara kita yang punya potensi besar itu kok tidak bisa mengarah ke sana. Sementara kalau itu diserahkan pada swasta, belum tadi hambatan birokrasi, ya, belum lagi soal networking dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau saya tanya ke Prof Nasir, ini sesuatu yang disedihkan, yang harus membuat kita sedih, atau justru membuat kita sudahlah, tidak usah menunggu kehadiran negara. Apa yang harus dilakukan? Seperti kami nih, sekolah swasta seperti ini. Ya, kami memang tidak terlalu berharap bahwa ada satu kehadiran yang luar biasa dari pemerintah. Apalagi kalau treatmentnya sekolah dianggap sebagai satu industri seperti itu ya. Jadi ya tidak ada pilihan lain selain memang kita menyajikan yang terbaik untuk bangsa dan negara melalui pendidikan ini seperti itu. Kita itu termasuk pendidikan ini biaya terendah di Asia Tenggara. Mestinya kalau pemerintah hadir di sini, udahlah untuk urusan pendidikan semua free. Gitu. Dan untuk ini, yang dibutuhkan adalah policy-nya. Negara harus policy, hadirnya di situ. Nah, sehingga riset pun itu juga sama. Kalau masyarakat suruh riset, habis duitnya nggak mau lah masyarakat. Prof Nasir kan memang ahli di bidang riset ya. Saya minta 3 aja yang menjadi concern utama yang harus dalam waktu dekat riset di bidang itu harus segera dilakukan supaya bisa diambil kebijakan. 3 saja apa? Yang paling emergensi itu bagi Indonesia itu adalah 3, Pak. Apa itu? 1 bidang pangan. Pangan, itu utama ya Pak. Bagaimana teknologi pangan ini bisa kita harus sampai swasembada pangan. Harus terwujud sampai swasembada pangan. Padi, bagaimana teknologi menghasilkan padi, bagaimana menghasilkan kedelai dan daerah mana, ini harus betul-betul dijaga. Teknologi semua turunan dari pangan.
Yang kedua itu kan kita dari pangan, yang kedua adalah yang di bidang kesehatan. Ini harus didorong betul. Dia pangan harus kita dorong, kesehatan. Yang ketiga itu adalah karena era teknologi informasi yang begitu cepat, maka digital ini menjadi sangat penting, adalah kayak artificial intelligence sudah berjalan, maka AI harus kita dorong juga. Saya rasa, mohon maaf, programnya Pak Prabowo itu menurut saya bagus juga sebenarnya. Cuma saya nggak tahu ya pengawalannya kok begini, saya nggak tahu. Itu saya yakin nggak murni dari Pak Prabowo. Yang ngawal siapa ini orangnya? Ada di invisible hand-nya ini yang bisa mempengaruhi Pak Prabowo itu bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Ya. Apa yang dikemukakan Prof, bahwa ada orang di sekitarnya yang justru sebetulnya kontraproduktif dengan kebijakan. Nah, itulah yang itu saya berharap ya Pak Prabowo harus hadir. Dia mantan ketua HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Dia adalah orang anak bagawan ekonomi dari Pak Sumitro. Secara ideologi mungkin udah nasionalismenya tinggi lah, tidak disangsikan lah menurut saya. Nah, tetapi kok nggak tahu sekarang kok terjadi begini ya, saya nggak mau. Nah, Prof, nih sekarang saya mau bicara soal yang lain. Digitalisasi, AI, internet atau apapun yang berbasis information teknologi itu akan berkembang luar biasa. Ada selentingan. Guru, dosen ke depan sudah tidak dibutuhkan lagi. Atau kalaupun dibutuhkan jumlahnya sangat kecil. Setuju nggak dengan sinyalemen yang dikemukakan itu? Setuju nggak? Suatu saat profesi guru dan dosen hilang atau berkurang. Setuju? Ada yang bagian setuju, ada tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, minum dulu sebelum jawab setuju nih. Mana yang setuju, mana yang tidak nih. Ini Pak Iwan, saya setuju. Di dalam transfer knowledge. Transfer knowledge itu adalah bisa dilakukan dengan teknologi. Semua bisa dilakukan. Bagian transfer knowledge-nya bisa didekati dengan teknologi. Yang masalah adalah bagaimana membentuk karakter. Itu karakter itu yang nggak bisa itu. Maka yang di dalam era sekarang teknologi informasi atau di dalam pendekatan revolusi industri 4.0 ini, yang tidak bisa tergantikan adalah mungkin peran guru yang dalam mendidik karakter. Kalau masalah pendidikan saya rasa bisa lah. Tetapi kalau sudah urusan karakter, sikap, ini nggak bisa. Diganti AI itu nggak bisa. Ini guru harus hadir. Satu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Maka kalau saya katakan mixed mood. Mixed mood itu adalah kita modified antara e-learningnya sama yang kita langsung fisiknya. Ini penting Pak. Kalau enggak kita akan ketinggalan. Oke, Prof. Jadi kan bahwa akhirnya yang namanya membangun karakter itu menjadi fondasi yang utama di dalam proses pendidikan itu. Nah, cuman permasalahannya adalah ini teman-teman yang mengeluarkan kajian atau yang mengeluarkan kebijakan mengenai bagaimana membangun karakter ini ya. Harus diakui, mohon maaf, pendidikan agama atau pendidikan karakter apapun itu masih kering nilai. Artinya apa? Tidak berbasis pada perilaku nyata supaya anak itu tidak saja belajar secara teori tetapi melihat kenyataan yang hidup. Bahwa itu adalah bagian yang penting. Nah, problem kita adalah sebetulnya bukan di dunia pendidikannya sendiri. Di luar yang dia lihat tidak menjadi contoh pendidikan yang baik seperti itu. Nah, kalau harapan Prof Nasir untuk orang-orang politik itu seperti apa? Mereka yang bikin kebijakan itu. Betul Pak Iwan. Kalau harapan di dalam hal ini saya kepada politisi lah, saya berharap itu adalah sinkronisasi hal ini. Nggak bisa semua pendidikan karakter diserahkan pada guru saja. Bagaimana orang tua, lingkungan, ini harus digarap betul. Sehingga dengan peraturan-peraturan apapun yang bisa mengatur bagaimana hubungan antara guru dan orang tua. Interaksi ini menjadi penting. Jangan sampai malah sekarang yang terjadi di media ini Pak Iwan. Yang di dalam masalah pendidikan karakter sampai guru dianggap membuli anaknya, akhirnya anaknya, orang tuanya melaporkan pada polisi, pada pihak lain. Ini nggak benar lah, dia harus pada edukasi apa yang harus dilakukan, ini penting. Sehingga
kesinambungan antara pendidikan karakter ini dengan regulasi yang tentang penegakan hukum itu harus sinkron. Sekarang itu yang mohon maaf ya, kalau terjadi like ya nggak ada masalah, kalau terjadi dislike kriminalisasi. Ini kasihan guru. Ini yang terjadi berbagai kasus. Artinya dalam hal ini pendidikan karakter ini menjadi penting. Lah sekarang yang terjadi juga pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah pada umumnya, mohon maaf, apakah itu pendidikan agama atau apa, itu semua hanya sebagai knowledge, sebagai pengetahuan. Jadi kering nilai-nilai yang nyata. Tidak pernah diimplementasikan pada perilaku kehidupan sehari-hari. Betul-betul. Pesan buat orang tua ya, para orang tua. Ya kadang-kadang kalau kita temui mencari sekolah untuk anaknya belajar, lebih menitik beratkan pada prestasi sekolah, ya seberapa jauh sekolah bisa meraih skor-skor yang tinggi, seberapa banyak anak-anaknya bisa melanjutkan di perguruan tinggi yang favorit. Tetapi pertimbangkanlah nilai-nilai apa yang ada di sekolah itu, supaya ketika Anda mengirimkan anak-anaknya di situ gitu, betul-betul nanti ikut membangun satu karakter yang kuat, sehingga apapun yang dipelajari itu tidak akan tersia-siakan. Prof, saya mau nanya, pernah tergoda korupsi nggak sih? Ya, itu dulu gitu. Waktu sebagai menteri jabatan itu godaan tuh yang luar biasa yang bahkan itu yang kadang-kadang orang itu berpikir kalau mau korupsi resikonya tinggi kan. Tapi saya hanya berpikir lebih dasar. Saya itu kan PNS, pegawai negeri. Seandainya saya nanti berhenti dari menteri, ya tetap kembali sebagai pegawai negeri. Lah, sekarang kalau mau korupsi, kira-kira apa yang saya mau ambil? Dan nanti kalau sudah saya ambil, dapat untuk apa gitu? Ternyata itu tidak membuat saya jadi bahagia. Saya lebih enak hidup bebas tanpa ada ketekanan, tanpa ada beban, sehingga saya nothing tulus lah. Kalau dalam hal ini bertindak itu no hard feeling ya, itu udah nggak ada urusan. Sehingga hal ini dirasakan betul saya dalam kehidupan. Prof Nasir, ada pesan untuk para dosen dan guru kita ke depan, apa yang sebaiknya dilakukan melihat perubahan-perubahan yang pasti akan terjadi? Ya, ini terima kasih Pak Iwan. Ini saya hanya memberikan pesan pada para dosen ya, para guru terutama, karena sama-sama pendidik. Kita itu jangan terpaku apa yang sudah dimiliki. Bahasa saya namanya functional fixation. Mengapa ini harus kita pikirkan tuh? Karena di luar jauh lebih besar daripada apa yang sudah kita. Ada satu buku yang cukup menarik Pak Iwan, itu dari Sloan MIT US. Dari buku itu adalah Sloan Management yang ditulis di MIT. Namanya Otto Scharmer. Ini bukunya cukup naik, teori U. Pada umumnya orang itu adalah berpikirnya itu 3 Pak Iwan. Yang dimiliki itu close mind. Ya apa yang dipikirnya udah itu dianggap yang terbaik. Kalau sudah close mind itu close heart. Hatinya ya tertutup, nggak mau berubah. Yang kalau ini close head berarti close willing, ya tidak bertindak untuk melakukan perubahan. Nah ini harus kita bongkar. Maka harus kita lakukan namanya open mind, open heart, open willing. Kalau ini bisa dilakukan, berarti teori yang tadinya di posisi yang sisi kiri pindah ke sisi kanan, itu kalau di dalam irisan dari kayak pencerminan. Dari historical approach atau historical view ke future view. Lah kalau pada future view, maka kita, ternyata di luar jauhan lebih besar ya. Ternyata ini, jadi itulah yang menjadi penting. Maka di dalam ajaran agama itu ada namanya ini Pak Yan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari lahir sampai mati lah. Ini artinya apa? Ya kita harus belajar. Nah ini open view. Nah kalau orang sudah melakukan hal ini, saya yakin orang itu menjadi terbuka. Sahabat Pilar Prima ya, tidak terasa kami cukup lama berbincang dengan sahabat saya, Prof. Muhammad
Nasir gitu. Ya. Bagaimanapun juga pesan penting bagi kita semua begitu. Pendidikan akan semakin luar biasa perannya kalau berhasil membangun karakter. Karena inilah yang kita butuhkan supaya kita nanti bisa menyiapkan generasi yang memiliki daya saing dan juga memiliki karakter yang baik supaya Indonesia bisa lebih maju. Salam Pilar Prima, sampai bertemu lagi di pertemuan kita berikutnya, dan tentu saja kita berharap Prof. Nasir tetap mau nanti sharing hal-hal yang lain. Terima kasih, Terima kasih Pak Prof. Iwan. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih Prof. Nasir. Hari kita berpura kembali.